kasihnya, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, pengusaha salon di Palembang jadi korban penipuan investasi bodong sehingga mengalami kerugian mencapai 7,8 miliar. Parahnya lagi, tak cuma hilang duit baik, foto sama video bugil korban disebar oleh pelaku. Tepat 11 tahun anniversary Jayanti Salon yang saya bangun dengan susah payah, pagi siang malam, berpikir bagaimana untuk tetap bisa memberi yang terbaik untuk para konsumen tercinta. Bermula korban di DM lewat Instagram oleh wong tidak dikenal atas nama Epan, nawari investasi e-commerce binder Asia yang jatuh ke barang bermerek dengan keuntungan 5-15%. Selama 2 bulan, korban Jayanti, pengusaha salon di Palembang, laku ke transfer berkali-kali guna ke rekening Bank Indonesia sampai mengalami kerugian 7,8 miliar. Sesudah ditelusuri, website yang dipakai untuk investasi bodong itu ternyata palsu. Korban akhirnya sadar sehingga ngelapor ke Polda Sumsel. Ternyata kerugian tidak cuma di situ baik. Pelaku meneror korban dengan mengiming-imingi bakal membantu masalah duit 7,8 miliar yang nyangkut di aplikasi bodong itu. Sedangkan aplikasi meminta deposit 3,5 miliar supaya duitnya bisa balik. Pelaku juga berkali-kali minta foto sama video bugil korban dengan rayuan bisa bantu nyelesaikan masalahnya. Namun rayuan itu cuma akal bulus pelaku baik supaya korban nuruti kendak pelaku. Foto sama video bugil korban malah dijadikan alat untuk mengancam korban. Bahkan disebar oleh pelaku sehingga akhirnya buat laporan lagi ke Polda Sumsel. Sekitar 5-15%. Dan kita itu tidak ada untuk membangun hubungan khusus. Jadi di sini murni investasi. Ini aplikasinya Binder Asia. Jadi murni bisnis di sini, tapi ternyata bisnisnya ini bisnis bodong ya, seperti itu. Jika nanti masyarakat ataupun netizen melihat foto dan video ini, kalau kita lihat pasti narasinya seolah-olah korbannya merayu, ya kan? Korbannya merayu untuk dikirimkan kepada pelaku untuk ditonton setiap malam. Tapi faktanya tidak seperti itu. Ini bukti chatnya bahwa pelaku yang meminta ya berkali-kali kepada korban untuk dikirimkan foto dan video. Inilah bahan dia untuk setelah itu mengancam korban. Untuk teman-teman di luar sana, jangan merespon seseorang yang tidak dikenal walaupun cuman iseng. Pokoknya jangan pernah mencoba-coba karena mereka punya 1001 cara untuk membuat kalian bisa percaya dan masuk perangkap mereka. Korban berharap 2 ekor laporan yang dibuat korban tentang Undang-Undang ITE jeru pasal 27 ayat 1 sama pasal 35 cepat diungkap Polda Sumsel serta menangkap pelakunya. Mulyadi, PAL TV.